peta konsep berikut ini. Peta konsepnya adalah Islam dan ilmu pengetahuan. Yang kita bahas ada dua, yaitu yang pertama membaca Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang hukum bacaan alif lam ta'rif yang pada video sebelumnya sudah kita bahas. Yang kedua, memahami Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Nah, kita akan bahas juga kandungan kedua surat tersebut. Jika kalian sudah belajar keduanya, diharapkan kalian mampu menerapkan perilaku cinta ilmu pengetahuan. Sekarang memahami kandungan dua surah tentang ilmu pengetahuan, yaitu surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Coba orang pada zaman dahulu, nenek moyang kita tidak bisa membayangkan bisa pergi ke luar atmosfer bumi. Sekarang kita bisa lihat manusia sudah bisa ke bulan, kemudian melintasi alam semesta ini. Yang selanjutnya, orang zaman dulu juga tidak bisa membayangkan bisa berbicara menggunakan alat yang bernama ponsel. Nenek kita juga tidak tahu bagaimana penggunaan smartphone. Kemudian sekarang sudah mulai berkembang model-model smartphone. Ada lagi sekarang ada teknologi namanya teknologi hologram yang memungkinkan kita seakan-akan bertemu secara fisik. Atau mungkin saja kalian dalam masa depan nanti, di masa depan nanti di antara kalian mampu membuat pintu kemana saja. Nah, bagaimanakah manusia bisa melakukan semua hal tadi, melintasi luar angkasa, membuat teknologi yang begitu canggihnya? Ya, betul. Manusia bisa melakukannya karena dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tadi didapat karena manusia mampu mengoptimalkan apa yang diberikan oleh Allah yang disebut dengan akal. Salah satu kekuatan yang Allah berikan kepada manusia berupa akal untuk apa? Untuk kemaslahatan umat manusia. Yang kedua, surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 banyak sekali kesimpulan yang bisa kita ambil. Salah satunya yaitu berlapang dada dalam mencari ilmu. Yang kedua, bersemangat dalam belajar. Dan yang ketiga, menyiapkan segala sumber daya untuk meningkatkan keilmuan. Karena Allah sendiri berjanji, orang yang punya ilmu maka akan Allah angkat derajatnya. Ada sebuah cerita yang bisa kita teladani kisahnya, yaitu tentang seorang pemuda bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia merasa bodoh karena bertahun-tahun dia belajar kepada gurunya, tapi dia nggak merasa paham apa yang pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Akhirnya dia memberanikan diri datang kepada gurunya untuk izin pulang, untuk tidak belajar lagi kepada gurunya karena dia merasa bodoh, merasa percuma. Gurunya dengan berat hati mengizinkan Ibnu Hajar al-Asqalani untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, Ibnu Hajar al-Asqalani mendapati hujan yang sangat deras. Kemudian Ibnu Hajar berteduh ke dalam sebuah gua. Di dalam gua dia mendengar gemericik air yang sangat keras. Nah, di
ketika dia lihat ada batu yang berlubang sangat dalam, kena tetesan air bertahun-tahun hingga membentuk lubang yang sangat dalam, dan dia berpikir, batu yang keras aja bisa berlubang, apalagi akal dan pikiran saya, berarti saya saja yang kurang keras dan kurang tekun dalam belajar. Akhirnya dia kembali kepada gurunya untuk belajar. Jadi anak-anakku, tetap semangatlah belajar, karena di dunia ini tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang yang malas. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.